Kota Yogyakarta, kota yang istimewa dengan berbagai macam suku dan budaya yang ada di dalamnya. Di balik keistimewaannya, kota Yogyakarta sama saja seperti kota besar lainnya, yang berkembang bersamaan dengan berbagai permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah permukiman yang kumuh dan juga padat. Permukiman kumuh yang terjadi di kota Yogyakarta sebagian besar berlokasi pada sekitar bataran sungai-sungai besar yang melintasi kota Yogyakarta. Permukiman kumuh dapat diartikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan perumahan kumuh dapat diartikan yaitu perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Berdasarkan informasi pada tahun 2021, diketahui bahwa permukiman kumuh di kota Yogyakarta masih tersisa 94 hektar. Kawasan permukiman kumuh tersebut berada pada kategori sedang hingga rendah dengan skor berkisar dari 16 hingga 18. Pengkategorian permukiman kumuh ini dilakukan berdasarkan beberapa indikator, yaitu jaringan sanitasi, jaringan drainase, jaringan jalan lingkungan, jaringan persampahan, tata bangunan, proteksi kebakaran, dan sebagainya. Dari indikator-indikator tersebut, diketahui bahwa permukiman kumuh di kota Yogyakarta memiliki permasalahan utama yaitu pada jaringan drainase dan jaringan sanitasi. Tipologi atau pengelompokan perumahan dan permukiman kumuh yang dilihat berdasarkan letak kedekatannya secara geografis diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR pada nomor 14 tahun 2018. Tipologi yang dimaksud terdiri dari lokasinya yang terletak di atas air, di tepi air, di dataran rendah, di perbukitan, dan juga di daerah rawan bencana. Di kota Yogyakarta sendiri, permukiman kumuh sebagian besar berada di tepi sungai. Sungai-sungai tersebut diantaranya Sungai Gajah Wong, Sungai Binongo, Sungai Selokan Mataram, Sungai Codeh, dan sungai-sungai lainnya. Permukiman penduduk di bantaran sungai-sungai di kota Yogyakarta memiliki jarak antar rumah yang terlalu dekat, kemudian juga jalannya yang terlalu sempit, lalu penghuninya yang melebihi kapasitas, dan juga minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini membuat lingkungan permukiman tampak padat dan juga tampak kumuh. Padahal, wilayah bantaran sungai seharusnya tidak dapat dijadikan tempat tinggal. Hal ini karena wilayah tersebut merupakan kawasan yang perlu perlindungan dari berbagai faktor yang dapat merusak ekosistemnya. Selain itu, permukiman kumuh di bantaran sungai juga mengancam faktor keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan bagi penghuninya. Rentan bencana, banjir, longsor, kebakaran, penumpukan sampah, kerawanan sosial, serta wabah penyakit merupakan dampak yang ditimbulkan. Permukiman kumuh dan padat merupakan salah satu fenomena yang biasa terjadi di perkotaan. Salah satunya adalah kota Yogyakarta. Adanya permukiman kumuh ini tentu memberikan dampak yang buruk bagi citra yang dimiliki oleh kota Yogyakarta sebagai kota budaya dan kota pelajar. Selain itu, dampak yang ditimbulkan karena adanya permukiman kumuh dan padat ada pada sektor lingkungan. Adanya permukiman kumuh yang biasa berada pada pinggir sungai atau kali di kota Yogyakarta cukup mengganggu pemandangan. Selain itu juga memperburuk kualitas sungai atau kali tersebut. Hal ini karena masyarakat cenderung akan membuang sampah dan limbah domestik rumah tangga ke sungai atau kali itu. Adanya pencemaran sungai atau kali ini akibat adanya permukiman di bantaran tersebut tentu akan berdampak pada lingkungan. Limbah dan sampah yang dibuang akan mencemari air yang ada di kali atau sungai tersebut. Padahal, terkadang air tersebut digunakan oleh masyarakat untuk dikonsumsi sebagai air minum, air mencuci, dan lainnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah dilakukan perbaikan sanitasi pada kawasan permukiman kumuh dan padat. Perbaikan sanitasi pada permukiman kumuh dan padat ini dapat dilakukan dengan pembangunan toilet umum atau MCK pada kawasan permukiman. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, dapat dilakukan pengadaan pompa air atau sumur bor untuk kepentingan masyarakat dalam mendapatkan air bersih. Lalu, untuk persampahan, perlu disediakan bak-bak sampah yang diangkut setiap hari sehingga warga akan membuang sampah pada tempatnya dan bukan ke sungai atau kali yang menyebabkan pencemaran air. Permukiman kumuh banyak terjadi di pinggiran kota-kota besar, yang mana hal tersebut dapat merusak estetika dan fungsi kota tersebut.
Permukiman kumuh yang terdapat di kota Yogyakarta sebagian besar terdapat pada bantaran sungai yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi lingkungan sekitarnya sekaligus cukup merusak ekosistem sungai, dikarenakan pemanfaatan sungai yang tidak sesuai. Dampak yang paling terasa adalah rendahnya kualitas kehidupan masyarakat. Rendahnya kualitas kehidupan masyarakat ini terlihat dari tingkat kesehatan masyarakat yang tidak sama dengan masyarakat yang tinggal di daerah lainnya. Tingkat kesehatan masyarakat ini dipengaruhi oleh kualitas jaringan sanitasi yang mana pada area permukiman kumuh kualitasnya masih kurang dan masyarakat lebih memilih memanfaatkan secara langsung air sungai yang sebelumnya tidak melalui pengolahan sehingga tidak memenuhi standar kualitas untuk air bersih. Pemanfaatan air sungai yang tidak memenuhi standar pengolahan ini dapat memberikan berbagai macam dampak turunan seperti munculnya penyakit-penyakit yang dirasakan oleh masyarakat. Beberapa penyakit yang sering dirasakan oleh masyarakat yaitu diare yang disebabkan oleh adanya bakteri dan parasit yang terkandung di dalam air sungai, demam berdarah yang disebabkan oleh gigitan nyamuk, disentri yang disebabkan oleh adanya bakteri yang masuk ke dalam mulut melalui air maupun makanan, dan berbagai jenis penyakit lainnya. Permukiman kumuh yang tentu saja berupa hunian yang ditinggali oleh manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap ekonomi penghuninya. Sebelum pembahasan menuju ekonomi, kita lihat terlebih dahulu ke sektor pendidikannya. Sejak tahun 2020 awal, negara kita sedang dilanda virus COVID-19 dengan penularan yang begitu mudah dari satu individu ke individu lain. Hal ini menyebabkan pekerjaan manusia menjadi sangat terbatas, termasuk untuk bersekolah. Seperti yang telah kita sendiri rasakan, para pelajar terpaksa belajar dari rumah, padahal rumah belum tentu memiliki kondisi yang kondusif seperti di sekolah. Dengan demikian, kondisi lingkungan tempat tinggal menjadi hal yang sangat krusial bagi para pelajar untuk mengemban ilmu demi menghidupi diri di masa mendatang. Penataan permukiman kumuh sudah pernah dilaksanakan, salah satunya di Kelurahan Bagandeli Belawan di Sumatera Utara, dan telah menimbulkan sedikit dampak positif meski belum banyak. Kelurahan Bagandeli ini adalah salah satu lingkaran permukiman kumuh dengan status kumuh berat. Maka Kelurahan Bagandeli menjadikan kawasan kumuh di Kecamatan Medan Belawan yang mendapatkan program pembangunan kawasan permukiman prioritas atau RPKPP. Tingkat pendidikan masyarakat hanya sedikit yang mengecap pendidikan di atas SLTA atau perguruan tinggi, yaitu hanya 0,3%, selebihnya hanya mengecap sampai SLTP. Sementara untuk yang belum sekolah sendiri ada 27,1% dari jumlah penduduk. Banyak masyarakat yang terpaksa putus sekolah akibat tingkat ekonomi yang rendah dan anggapan bahwa pekerjaan nelayan merupakan pekerjaan yang utama. Implementasi program RPKPP di kawasan Bagandeli dilakukan secara bertahap dengan strategi yang pertama, pembangunan struktur ruang dalam wujud pembangunan jaringan jalan sehingga akses ke lingkungan permukiman lebih baik. Kemudian yang kedua, penyediaan jaringan air bersih. Dan dampak yang terjadi dari program-program ini adalah struktur lapangan kerja. Program penataan permukiman kumuh secara signifikan belum merubah struktur lapangan kerja masyarakat yang tinggal di kawasan Bagandeli. Artinya, lapangan kerja penduduk masih didominasi oleh nelayan. Namun hal ini masih merupakan hal yang wajar karena keahlian utama yang dimiliki hanya pada sektor tersebut. Meski begitu, ada sedikit perubahan positif yaitu mulai meningkatnya lapangan kerja sebagai pedagang dan tingkat pendapatan penduduk. Program penataan permukiman kumuh secara signifikan belum merubah tingkat pendapatan masyarakat Bagandeli. Bahkan dalam struktur keuangan berkeluarga juga cenderung seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran sehingga cenderung tidak memiliki tabungan. Strategi penataan kawasan dengan merevitalisasi dan memperbaiki kualitas kawasan permukiman kumuh dengan konsep co-housing atau collective housing. Konsep collective housing ini berupa satu atau lebih bangunan yang terdiri dari beberapa rumah, di mana setiap rumah dihuni oleh sebuah keluarga. Strategi penataan dalam konsep collective housing yang kerap dilakukan antara lain adalah 1. On-site upgrading atau perbaikan fisik kawasan, 2. On-site reblocking atau penataan tata letak kawasan, 3. On-site reconstruction atau pembangunan kembali, 4. Land sharing atau pembagian lahan, dan yang kelima yaitu relocation atau resettlement atau pemindahan menuju lokasi baru. Contoh yang dapat terlihat dari konsep co-housing ini yaitu penanganan permukiman kumuh melalui pembangunan rusunawa di Kelurahan Kaligawe Kota Semarang dan penanganan permukiman kumuh dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Pancuran Kota Salatiga. Penanganan permasalahan permukiman kumuh di suatu wilayah seharusnya dipandang secara holistik dan tidak parsial. Kegiatan penanganan dan pencegahan permukiman kumuh semestinya didukung oleh seluruh komponen dan anggota masyarakat yang menjadi penyangga kehidupan di kawasan tersebut. Artinya, penanganan perumahan dan permukiman kumuh tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan peran aktif masyarakat setempat guna menciptakan penyediaan solusi yang tepat sasaran dan partisipatif. Peran serta masyarakat sangat penting untuk dilibatkan dalam proses pembangunan untuk pengentasan kawasan kumuh.
mulai dari proses perencanaan, pembentukan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Hal ini diarahkan agar masyarakat memiliki sense of belonging dan akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan dan terlebih ketika mereka dapat merasakan manfaat dari infrastruktur penanganan kawasan kumuh yang dibangun bersama-sama.